Shalom. Puji Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh menikmati kasih dan karunia Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini untuk bersekutu bersama, yang online maupun offline. Kami juga bersyukur pagi ini begitu luar biasanya Tuhan kirimkan kita semua untuk saling berkumpul, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita, kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita pujikan suci, suci, suci.
Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Tuhan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kita pujikan bait yang kedua, suci, suci. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian, Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang kudus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh datang di tempat ini Bapa, dengan tidak kebetulan Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan ada di hati kami semua Bapa. Persiapkan kami Bapa untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Urapi anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini Bapa, yang maupun di rumah Tuhan, Kau urapi mereka, Kau persiapkan mereka Bapa. Buka pintu hati mereka Tuhan, sehingga pagi hari ini mereka pulang tidak dengan sia-sia Bapa, tapi mereka membawa berkat yang melimpah daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menjadi ibadah yang harum di hadapan-Mu Bapa. Berkati kami selalu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa.
Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Bapa ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Engkau pakai secara luar biasa Bapa. Urapi mereka satu persatu, terutama hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau pakai Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan keterbatasan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan menebarkan semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga pagi hari ini Tuhan kami ada semeja dengan Engkau Tuhan. Biarlah juga kami persiapkan Tuhan dari sekarang. Buka pintu hati-Mu ya Bapa, buka pintu hati kami Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan akan segala keterbatasan kami. Tapi Engkau melihat hati kami Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Bapa ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap masih bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman rasuli yang ada di layar OHP. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Pagi hari ini kita akan mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mati di atas kayu salib, Dia mau berkorban untuk kita. Pengorbanannya tidak pernah sia-sia dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan, ingat kasih-Nya, kasih Tuhan yang selalu memberi pembaruan dalam kehidupan. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih setianya, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih
keikhlasan kita kepada Tuhan? Apakah kita hanya mau duduk-duduk saja, berdiam saja? Apa kita juga akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya? Biarlah pujian ini menjadikan pengingatan buat kita semua pada pagi hari ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Angkat tangan kita tinggi-tinggi bahwa kita akan mengingat kebaikan. Ku takkan lupa Kita puji Dia, kita sembah Dia. kasih-Nya. Kita tidak akan lupa dengan kasih Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia menunggang, Dia menunggang, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya. Kita tidak akan lupa kasih Tuhan. Ku takkan lupa. Haleluya, Yesus. Anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Engkau penuhkan kami Tuhan, Kau puaskan kami ya Bapa. Dia penunggang, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan tetap akan campur tangan untuk bangsa kita untuk akhir tahun ini. Biarlah Tuhan sendiri tetap dan Tuhan sendiri akan menolong setiap jemaat yang ada di Indonesia ini. Dan kita akan juga berdoa untuk pekerjaan, usaha jemaat. Kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Dan kita akan berdoa untuk pembangunan tempat gereja kita yang ada di Tibantiga. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami serahkan bangsa dan negara kami ini hanya ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memulihkan bangsa kami. Tuhan, sampai sekarang ini Tuhan, COVID masih ada. Tolong Tuhan, di awal tahun nantinya Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami yang betul-betul Tuhan, tidak ada satupun Tuhan sakit penyakit COVID sekarang ya Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan semua bangsa kami Bapa. Jadikan bangsa-bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang takut akan Engkau anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang boleh beribadah kembali Tuhan, boleh berkumpul kembali Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau kuatkan Bapak Jokowi, juga anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan, wakil presiden yang ada, MPR, DPR yang ada semua sampai RT, RW Tuhan.
semua tokoh masyarakat Bapa, tetap selalu kau ingatkan Tuhan dengan protokol-protokol yang ada Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami untuk tanggal 9 nanti Tuhan ada pilkada di seluruh Indonesia Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan, Tuhan sendiri yang akan memantau semua yang ada Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Biarlah tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi apapun ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan menjagainya Tuhan. Engkau tahu Tuhan keberadaan sekarang ini Tuhan. Di masa pilkada ini dengan keadaan COVID Tuhan. Anak-anak-Mu yang akan menjadi panitia yang ada Tuhan. Mereka harus pakai baju-baju APD Tuhan. Engkau kuatkan mereka, jaga kesehatan secara ekstra Tuhan. Mereka akan menghadapi banyak sekali masyarakat-masyarakat Tuhan. Sehingga Tuhan setelah pilkada nanti Tuhan tidak ada satupun anak-anak-Mu yang kena COVID ya Bapa. Sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang pulih Tuhan. Terutama di kota Batam ini kan Tuhan. Pulihkan kota Batam. Biar kota Batam menjadi zona yang hijau Tuhan. Kami bisa bersama-sama bersekutu dan beribadah lagi ya Bapa. Kami rindu Tuhan akan mereka ya Tuhan. Kadang mereka juga tidak mengikuti ibadah online Tuhan dengan keberadaan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan Bapa bangsa dan negara ini hanya ke tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin ya mereka yang sedang mengalami masalah, yang sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan telik mereka, Tuhan sendiri yang akan jamah mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah tabib kami, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau yang bisa menyembuhkan, bisa menolong Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah Tuhan, mereka tidak akan lari daripada Engkau. Tapi mereka akan sungguh-sungguh mencari Engkau dengan keberadaan Engkau ada dimanapun Tuhan. Biarpun mereka tidak beribadah, tapi mereka akan bersekutu selalu Tuhan untuk mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan juga ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri juga yang akan tetap campur tangan, pegang kendali Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka dengan kelimpahan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan pagi hari ini kami serahkan pembangunan gereja kami yang ada di Tiban 3, kami serahkan ke tangan-Mu Bapa. Tetap Engkau yang akan campur tangan. Kirimkan donatur-donatur yang ada Tuhan dari manapun Tuhan. Karena kami yakin yang percaya Tuhan, Engkau yang mengizinkan pembangunan itu. Jadi Tuhanlah yang menyediakan semuanya yang daripada Engkau Bapa. Kami hanyalah Tuhan menjadi donatur-donatur yang kecil aja Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan sendiri akan sediakan tepat pada waktunya Bapa. Juga tanah yang di sebelahnya Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan, itu akan menjadi milik GSK juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Bapa doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibawakan oleh Bapak Evangelis Petrus. Biarlah kita persiapkan hati kita dengan segenap hati. Karena kita tahu, kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada pagi hari ini kepada Tuhan, kita pulang dengan tidak kesia-siaan. Kita pujikan dengan segenap hati. Dalam hadirat-Mu sebab Engkau
Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. dalam kekudusan, Dalam kekudusan-Mu, angkat tangan. ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita tetap berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh memperhatikan kami dalam kehidupan kami. Pada pagi ini kami berada di rumah-Mu Tuhan, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat memuji Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyucikan hati kami, sehingga apa yang kami dengar ini memberikan kekuatan rohani kami. Sehingga pada saat kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami tidak sia-sia Tuhan, tapi mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa intikan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Ya, pada pagi ini, pada bulan Desember ini, kita akan mendengarkan tema khotbah yaitu tentang pelayanan dan Natal. Tidak terasa, Desember sudah kita masuki. Minggu pertama sudah kita jalani. Desember identik dengan Natal. Desember identik dengan perayaan Natal, dengan kelahiran Yesus. Ya, kalau kita sampai pada saat ini, pada bulan Desember, pada perayaan Natal ini, di tengah-tengah COVID pandemik ini, kita masih ada. Kita masih bisa memuji Tuhan. Ini ada suatu keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita belajar dari Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai 11 di mana Daud berdoa. Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ke 11 saya akan bacakan. Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan. Sedangkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Ini yang Daud doakan, yaitu dia sengsara dan miskin. Yang selanjutnya kita lihat. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Jadi di sini Daud mengetahui bahwa Yesus sangat mengasihinya. Engkaulah adalah Allahku, kasihlah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita. Sebab kepadamulah Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan melimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru padamu, sebab engkau menjawab aku. Jadi pada saat Daud melakukan kesesakan, Tuhanlah yang menjawab. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kubuat.
Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bukakanlah hatiku supaya takut akan nama-Mu. Inilah doa Daud. Kita tahu di dalam Mazmur 86 ayat 1-11 yang kita baru dengar ini, Daud menulis Mazmur ini ketika Daud belum menjadi raja Israel. Ketika Daud belum menjadi raja Israel, Daud berkata, dia miskin dan sengsara. Di sini dengan jelas berkata, aku miskin dan sengsara. Tetapi kita tahu, sebelum menjadi raja sampai menjadi raja, kalau kita renungkan ayat-ayat tersebut, kita tahu Daud menunjukkan pribadi yang setia, tidak pernah menyerah, dan selalu mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupannya. Inilah yang jadikan Daud, menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupannya. Ya, kita bisa belajar pada Daud. Apapun kondisi kita pada saat ini, di bulan Desember ini, di bulan perayaan Natal ini, di tengah-tengah COVID pandemik ini, kita masih bisa melihat, kita masih bisa belajar dari Daud. Adalah seorang yang bukan berasal dari keluarga yang terpandang. Ia melalui kehidupannya cukup berat, tetapi dia tetap percaya pada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang luar biasa. Mari kita renungkan, apakah kita sudah mengalami seperti Daud? Tuhan yang kita sembah itu yang ajaib, yang luar biasa, yang selalu menuntun dalam kesesakan kita. Kita tahu, tidak ada orang yang terlalu rendah sampai Tuhan tidak bisa angkat. Tidak ada orang yang terlalu lemah sehingga Tuhan tidak bisa memberikan kekuatan. Tidak ada orang yang terlalu miskin sampai Tuhan tidak bisa memberkatinya. Inilah yang dikatakan Daud, Allah itu ajaib. Karena apa? Karena dia sudah mengalami keajaiban Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami keajaiban Tuhan? Apakah kita sudah merasakan bahwa Tuhan itu memberikan keajaiban kepada kita? Mari kita belajar. Karena kita bisa mengalami keajaiban Tuhan kalau kita harus mau setia dan membayar harga. Kalau kita mau setia dan membayar harga, kita siap dan kita bayar harga kita. Yesus bertanya ke Bartimius, maukah engkau sembuh? Maukah engkau mengalami keajaiban Tuhan? Ketika Bartimius berkata mau, keajaiban Tuhan terjadi dan dia sembuh. Ketika wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Ini artinya dia mau mengalami keajaiban Tuhan. Dan dia sembuh. Kita lihat Maria. Maria juga demikian. Meskipun dia tidak mengerti apa-apa. Tetapi dia berkata, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Sebab aku ini hambamu. Maka jadilah. Kita lihat Yusuf juga. Dia mau mengambil Maria sebagai istrinya. Kita lihat gembala di padang dan orang-orang Majus. Mereka semua mau berani membayar harga. Berani menempuh perjalanan yang cukup jauh, yang penuh risiko, dari keamanan, dari segalanya. Tapi dia berani membayar harga. Keberanian kita juga untuk meninggalkan dosa adalah bukti bahwa kita mau mengalami keajaiban Tuhan. Maukah kita meninggalkan dosa ini? Kalau kita mau, kita akan mengalami keajaiban Tuhan yang sudah kita siap untuk membayar harganya. Kita tahu Samong. Samong adalah seorang tawanan perang di Kamboja. Dia melarikan diri pada tahun 1979. Sesudah itu dia ditampung oleh kamp pengungsi di Thailand. Ya, dia sempat bertemu dengan beberapa orang Kristen. Diberikannya makanan, diberikannya pakaian, selimut, dan sebuah Alkitab. Saat itu dia belum percaya Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Kenapa? Karena akibat berbagai peristiwa buruk yang dia alami, sehingga dia sangat membenci. Sampai suatu saat dia mendapatkan Alkitab tersebut, dari hari ke hari dia sobek satu lembar demi satu lembar. Untuk apa? Untuk dia bungkus tembakau dan dia merokok. Dari hari ke hari Alkitab itu disobek satu demi satu. Sampai pada suatu saat, pas dia sobek dan dia baca, isinya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anak yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pernyataan ini dia renungkan. Pernyataan kasih Allah yang sangat menyentuh hatinya itu begitu penuh. Dia renungkan. Hatinya yang penuh dengan kebencian itu dia mulai melunak. Firman Tuhan itu telah menyadari dan telah menuntun menuju suatu pertobatan sehingga dia bisa percaya Tuhan. Sadarkah kita bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk mengasihi kita? Ini yang perlu kita sadari.
Tuhan menciptakan kita untuk Tuhan bisa mengasihi kita. Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, mari kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 berkata, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Jadi dengan jelas bahwa Allah mengasihi kita. Allah selalu mengasihi kita apapun keadaan kita. Karena ia adalah objek untuk kita yang mendapat kasih dari Allah. Allah mengasihi manusia bukan untuk kepentingannya supaya kita memuliakan Allah. Namun sejak semula dia telah merencanakan untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Sebagai sasaran kasih Allah. Maukah kita menerima kasih Allah? Itulah sebabnya kita begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga dia mengutus Yesus untuk datang ke dunia. Untuk menebus dosa kita. Karena dia mengasihi kita. Ya, inilah. Ia ingin menunjukkan kasihnya kepada kita sebagai anak-anaknya. Mewujudkan kedekatan hubungan sebagai seorang anak dan ayah. Namun semua itu hanya bisa kita dapati hanya melalui Yesus Kristus. Dari yang lain tidak bisa. Jika demikian sudah seberapa besar sih kita mengasihi Allah? Karena Allah sudah mengasihi kita. Mari kita renungkan, sudah seberapa dekat kita dengan Allah? Karena dia ingin kita sebagai anak-anaknya. Kalau belum, mari kita bangun hubungan kita. Mulai sekarang dan kita nikmati kasihnya yang sungguh ajaib ini. Mari kita bangun. Yang kedua, kita harus menyadari kebutuhan akan keajaiban Tuhan ini. Kita harus sadari bahwa kita butuh keajaiban Tuhan. Mengapa Herodes tidak mengalami keajaiban Tuhan pada saat Yesus lahir? Pada saat Natal. Karena dia tidak membutuhkannya. Herodes melihat kelahiran Yesus itu hanya sebagai saingan. Dia merasa dirinya punya sesuatu yang lebih. Dia merasa dirinya lebih kuat. Kita tahu, banyak orang-orang pada saat ini tidak sadar bahwa seperti Herodes, menganggap dirinya kuat tanpa Tuhan. Banyak orang-orang yang merasa kuat tanpa Tuhan bisa hidup. Padahal Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Mari kita lihat Mazmur 103 ayat yang ke-19. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19 berkata. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-16 berkata, Tuhan sudah menegakkan tata di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita tahu, segala sesuatu yang terjadi hidup kita ini ada di bawah kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu kekuatan di dunia yang dapat mengubah rencana atas hidup kita. Segala peristiwa yang membahagiakan maupun yang mengecewakan dalam hidup ini ada suatu proses Tuhan izinkan untuk terjadi, untuk bisa kita tumbuh iman kita. Untuk bisa bertumbuh karakter kita yang baik. Tuhan mengendalikan semuanya, karena itu Tuhan yang paling mengerti akan apa yang terbaik yang dia akan kasihkan kepada kita. Karena kita tahu orang percaya hidup dipimpin oleh Tuhan akan menunjukkan buah-buah rohnya. Dari sehari ke sehari akan diperlihatkan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang lain akan bisa melihat buah-buahnya. Mereka yang bergaul erat dengan Tuhan tidak akan dibiarkan sendiri. Dan mereka yang merendahkan diri di hadapannya tidak akan mendapatkan malu. Sangatlah indah jika kita hidup senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Kita berjaga-jaga, kita berdoa setiap waktu. Apapun rancangan kita yang kita siapkan ini. Dan apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan pada saat ini. Bawa kepada Tuhan. Tuhan biar berjalan di depan kita. Dan mengantar kita sehingga kita bisa sampai tujuan. Jangan menganggap kita lebih pintar. Jangan menganggap kita lebih mampu. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, dan apa yang kita kerjakan, kita berjalan di depan. Mari kita beri kesempatan untuk Tuhan berjalan di depan. Sehingga apa yang kita rancangkan, apa yang kita kerjakan, akan sampai pada tujuan yang membuat kita sukacita dan membahagiakan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita izinkan Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Jika Tuhan yang memimpin jalan, maka teranglah jalan itu. Jika Ia yang memegang kendali atas hidup kita, maka kita tidak akan digoyahkan. Tidak perlu khawatir, kita berjalan bersama Tuhan. Yang selanjutnya, jangan kita mempunyai jiwa kerdil. Dan jangan kita mempunyai jiwa yang sangat sempit. Kita tahu Herodes mempunyai jabatan yang cukup tinggi, yaitu seorang raja. Seorang raja yang memimpin rakyatnya, tetapi sayang dia berjiwa kerdil dan sempit.
Ketika dia mendengar seorang raja telah lahir, seorang raja baru telah dilahirkan, pikirannya langsung negatif. Orang yang berjiwa kedir, orang yang berjiwa sempit adalah orang-orang yang berpikiran jahat. Orang yang tidak bisa menerima nasihat dan juga tidak bisa menerima kritik. Bahkan dia tidak bisa melewati penderitaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita beriman dan kita percaya pada tangan Tuhan. Kita tahu sebuah benda yang ada di rumah kita, sebuah benda yang ada pasti ada di rumah kita. Apa? Yaitu tempat sampah. Setiap rumah pasti ada tempat sampahnya, saya pikir. Setiap kita buang kotoran, ada tempat sampah di rumah sehingga jadi bersih. Kotoran tidak berserakan di mana-mana. Pasti kita buang ke tempat sampah. Tahukah kita, dalam kehidupan ini ada sampah yang tak kasat mata dalam hidup kita. Ada sampah yang tidak kasat mata, berupa kepahitan, berupa kegeraman, berupa kemarahan, berupa pertikaian dan fitnah. Kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-31. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 saya akan bacakan. Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi Efesus menyatakan dengan terang-terangan bahwa kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah buang dari tempat kita. Jangan ada di hati kita. Yang namanya sampah kalau tidak dibuang akan busuk. Tapi kita lihat banyak orang yang suka menyimpannya. Kalau kita menyimpan hal tersebut, maka busuklah hati kita. Tetapi kita bisa belajar dari Daud. Daud tidak melakukan kesalahan terhadap Saul. Daud malah memperlakukan Saul dengan hormat. Kenyataannya Saul sangat membenci. Saul sangat marah. Saul memburu Daud untuk dibunuhnya. Saat iblis melemparkan sampah kepahitan, sampah kegeraman, sampah kemarahan kepada Daud, apa yang dilakukan Daud? Daud buang. Daud tetap bersikap baik kepada Saul. 2 kali punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Daud menyingkirkan semua sampahnya sehingga kehidupannya dapat berbau harum di hadapan Allah. Adakah sampah yang tidak kasat mata tertimbun dalam hati kita pada saat ini? Saatnya kita buang. Singkirkan nafsu-nafsu yang tidak baik. Efesus 4 ayat yang ke-22 kita lihat. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 berkata, jauhlah bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama dan memenuhi kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi kita disuruh membuang kehidupan kita yang lama oleh nafsu yang membinasakan. Kita lanjut, kita lihat. Buanglah dusta. Ayat 25 kita baca. Karena itu buanglah dusta dan perkataan benar seorang kepada yang lain. Karena inilah sesama anggota. Jadi kita harus membuang dusta kita. Kita lepaskan diri kita dari kebiasaan buruk. Sebaliknya kita laksanakan mulai kebaikan makanan baik. Ayat 28 kita lihat. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membahagiakan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan kita tahu kehidupan kita akan menjadi bau harum di hadapan Tuhan jika kita mau membuang segala sesuatu. Yang nafsu, yang dusta, yang tidak baik, yang kita bisa mengampuni, dan juga yang buruk. Sehingga kita bisa melakukan yang baik. Sehingga kita menjadi harum di mata Tuhan. Yang selanjutnya, kita juga harus memandang masalah dengan tepat dan benar. Jangan dengan salah. Segala masalah harus kita lihat dengan tepat dan benar. Herodes memandang masalah itu sebagai musuh dan menghancurkan. Masalah bukanlah musuh, masalah bukan yang menghancurkan, tetapi masalah adalah guru untuk mendewasakan kita. Natal mengajarkan kita bahwa di tengah-tengah masalah kita tidak akan takut dan kita tidak akan gentar karena Allah Immanuel. Mengajarkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah memberikan mujizat kepada kita dan Allah memberikan keajaiban kepada kita supaya kita kuat. Supaya kita bisa tahu menghadapi masalah dengan tepat dan benar. Mari kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
kuatkan dan teguhkanlah. Firman Tuhan terus-menerus menegaskan bahwa suatu pesan penting ini, jika diperhatikan dalam Yohanes pasal 1 ini, kekuatan dan teguhkanlah hatimu itu sebanyak 4 kali disebutkan. Dalam ayat 6, dalam ayat 7, dalam ayat 9, dan dalam ayat 18. Di sini beberapa kali diulang. Kuatkan dan teguhkanlah. Tuhan terus berpesan demikian kepada Yosua. Ketika Yosua menggantikan posisi Musa untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian dan melewati laut Yordan, Tuhan berpesan, kuatkan dan teguhkanlah. Tuhan berkata demikian dan janjinya bahwa ia akan terus menyertai Yosua dengan catatan bahwa Yosua harus tetap bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, dunia hanya bisa mengatakan, jadilah kuat, jadilah berani. Tetapi dari mana kekuatan dan keberanian itu? Kekuatan dan keberanian yang sejati tidak bisa tiba-tiba ada dalam diri kita. Atau dapatkan seketika itu juga dengan usaha kita. Kekuatan dan keberanian hanya bisa dihadapi kalau kita di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan hati kita untuk menjadi berani dan terus melangkah. Tidak ada sumber lain selain dalam Tuhan. Janji Tuhan telah mengatakan bahwa Dia akan selalu menyertai kita, adalah pusat alasan mengapa kita bisa kuat dan berani. Tetapi pernyataan Tuhan itu tidak akan terjadi jika kita tidak bertindak dengan benar. Kita harus merenungkan, kita harus melakukan firman Tuhan. Apa untuk memastikan apa yang kita kerjakan akan kita berhasil dan kita beruntung. Pernyataan Tuhan itu pasti, tindakan kita itu yang benar akan menjadi sumber kekuatan dan sumber keberanian. Kekuatan dan keteguhan hati kita akan terjadi. Tuhan selalu berserta kita. Maukah di bulan Desember ini, di bulan kelahiran Yesus ini, di bulan perayaan Natal ini, kita serahkan hidup kita pada tangan Tuhan. Kita harus mau dan kita harus membayar harga. Yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa kebutuhan akan keajaiban Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, jangan berjiwa kedir dan sempit. Yang selanjutnya, kita harus memandang masalah itu dengan tepat dan benar. Jangan memandang masalah itu adalah suatu musuh, adalah sesuatu yang memancarkan, tetapi guru yang akan mendewasakan kita, sehingga kita akan lebih kuat dan kuat. Ya, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan pada kami, bahwa Engkau akan menuntun kami, memberikan kekuatan dan keberanian dalam hidup ini. Engkau akan memberikan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bisa melalui bulan Desember ini. Kiranya Engkau yang akan terus memimpin kami sampai akhir tahun ini dan menyongsong tahun yang akan datang ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tengah-tengah COVID pandemik yang menurut manusia mungkin sesuatu yang sangat menyusahkan, sesuatu yang sangat sulit untuk kami maju. Tetapi bersama Tuhan, Engkau berjanji akan terus memimpin kami. Engkau akan terus melindungi kami dan Engkau terus akan memberkati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan terus memberikan kekuatan dan meneguhkan hati kami untuk kami terus berjalan bersama Tuhan. Dengan kelahiran Tuhan Yesus ini kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah datang, Engkau telah lahir, Engkau telah melayani kami dan Engkau telah mati di atas kayu salib karena satu tujuan kamu, Tuhan, yaitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa tangan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya minta pemain musik menyanyikan lagu. Selama musik menyanyikan lagu, ya, petugas perjamuan diminta maju ke depan. Ketika
bersama-sama dengan murid-muridnya, ia memecah-mecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Sesudah itu dia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Makanlah, minumlah untuk mengingat akan daku." Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima baptisan, mari bersama-sama ikut di dalam perjamuan kudus ini. Bagi yang belum, diharap bersabar, setelah menerima baptisan baru ikut perjamuan kudus ini. Bagi saudara-saudara yang sudah mendapatkan roti dan cawan, silakan berdoa kepada Tuhan, mengadakan koreksi diri, memeriksa hati dan pikiran. Bila ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang tidak kita sadari atau kita tidak sengaja, ataupun kita berbuat kesalahan dengan sengaja, mari datang kepada Tuhan dengan pengakuan yang jujur, yang tulus. Bila Bapak Ibu saudara-saudara ada kesulitan, ada sakit penyakit, saudara boleh berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya, memohon penyertaannya, supaya masalah diselesaikan, supaya penyakitnya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Apakah Ibu Bapak ada yang sudah dibaptis tapi masih belum dapat roti dan cawan? Ya, bila semuanya sudah dapat, kita akan berdoa. Saya minta dengan hormat Ibu Marta memimpin kita dalam doa.
Amin, Tuhan Yesus. Karena kami tahu tidak ada Allah yang kami sembah selain Engkau satu-satunya yang Tuhan, Juru Selamat kami, penolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Minggu perjamuan ini Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Mereka ada masalah apapun berkisah dengan mereka, berkisah penyakit mereka ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Melalui darah-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Mereka menerima kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan terima kasih buat perjuangan ini ya Tuhan. Kami melanjutkan perjuangan ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita di atas kayu salib. Pada saat kita makan roti ini, berarti kita sudah menjadi satu dengan tubuh Kristus, mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Mari kita sama-sama menerimanya. Mari kita angkat cawan ini. Cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang diserahkan karena dosa-dosa kita. Bahkan bilur-bilur Kristus berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Saudara yang ada sakit penyakit, saudara berdoa kepada Tuhan dengan iman, biarlah bilur-bilur Kristus menjamah, menyembuhkan saudara-saudara. Mari kita sama-sama meminumnya. Mari sekali lagi kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang punya masalah dengan sakit penyakit. Tuhan, kami mendukung iman mereka. Biarlah kuasa darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib menolong mereka untuk memberikan keputusan, baik mereka yang makan obat, mereka yang menggunakan herbal, mereka yang memohon kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Tuhan berkati usaha-usaha mereka. Kami percaya Tuhan bisa memakai semua alat-alat itu untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Terlebih lagi nama Tuhan dimuliakan dan disaksikan. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara.
Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan, baik yang persembahan langsung di kota maupun persembahan yang dikirim atau ditransfer melalui online. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, Engkau sudah menggerakkan anak-anak-Mu dengan korban persembahan-persembahan. Tuhan, sucikan persembahan ini, biarlah Engkau pakai terutama di gereja di Tiban ini. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk jemaat-jemaat di dalam krisis COVID-19 ini. Banyak di antara mereka yang berpenghasilan kurang. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu, segala usaha, kerjaan, tambahan, sampingan, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Bukakan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berseru kepadamu. Tuhan tolong. Berkati jualannya, berkati dagangannya, berkati pekerjaannya, berkati usaha-usahanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pengumuman bahwa pada hari Kamis, kaum wanita merayakan Natal jam 7 malam. Jadi ibu-ibu khususnya boleh datang. Kalau ada bapak-bapak mau datang, boleh juga. Yang berikut, setelah doa berkat, saudara-saudara jangan pulang dulu. Nanti kita akan sama-sama mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 25 Desember 2020 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Jadi jangan pulang dulu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Ya, saya minta Pak Parlin untuk merekam ya. Nanti akan ditayangkan di acara Natal GSK. Ya ini jemaat aja duluan, jadi direkam pakai kamera ini aja ya. Pakai kamera ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu, jangan keluar. Kita sama-sama mengucapkan ya selamat Natal 25 Desember ya 2020, kemudian selamat tahun baru 1 Januari 2021. Kita sama-sama bangkit berdiri ya, sama-sama. Kita sudah direkam ini, silakan boleh pulang. Jadi videonya ya bisa ya, mulai dari boleh. Kita sama-sama ya akan mengikuti. Siap-siap. Bentar Pak, kalimatnya harus ditulis nggak? Ya usah ya. Hafal tak? Sama-sama ikut. Latihan dulu sekali. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021.
Coba deh. Kita latihan sekali dulu ya. Jadi ambil 2 kali aja, Pak. Sudah siap? Bapak berarti di sana dong. Enggak, Bapak di sini aja. Ya. 1, 2, 3. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Kurang kencang. Kurang kencang sekali lagi ya. Ini yang terakhir. 1, 2, 3. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan menyertai. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.